Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesur Danari Sanji, mahasiswa BPG LPTK UNESA, kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL pada mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan materi teknologi digital di dunia pemasaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, supaya kita lebih semangat, kita teriakan dulu yel-yel kita, jargon kita. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Bisnis digital. Wow. Oke, aplaus buat kalian. Mungkin kita supaya lebih afdol, supaya yang kita terima hari ini, kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, kita berdoa bersama dulu. Mungkin ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek kehadiran dulu. Bagas Malvin, Bintang Fawais, Hadir. Muhammad Devin, Falmai Aziza. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keempat, ya. Kita nanti akan membahas materi teknologi digital di dunia pemasaran, ya. Untuk materi sebelumnya, apakah sudah ada yang mungkin mereview dan memperdalam lagi? Apa bedanya soft selling dengan hard selling? Saya, Pak. Kalau hard selling itu penjualan langsung dengan menawarkan harga. Kalau soft selling lebih ke arah meningkatkan kesadaran konsumen akan kebutuhan terhadap produk kita. Iya, betul sekali ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, supaya kita punya goal atau tujuan dalam suatu konteks kegiatan, ya. Dalam pertemuan hari ini, saya harap kalian bisa memahami perkembangan pemasaran mulai dari konvensional sampai dengan penerapan teknologi modern. Nah, hari ini yang kalian lakukan adalah suatu penerapan teknologi modern, dengan kata lain teknologi digital, ya, yang nantinya kalian akan berkutat dengan desain dan sosial media, ya. Yang kedua, diharapkan kalian juga bisa memahami industri 4.0 atau 4.0, ya, di mana teknologi digital dalam pemasarannya, isu-isu perkembangan yang akan muncul dan mungkin akan hilang di kemudian hari atau di masa yang akan datang, yang tentu masih dalam ruang lingkup pemasaran, ya. Kemarin sudah Bapak kasih link. Nah, mungkin ada yang belum sempat membuka atau mungkin nggak punya paket data, nanti mungkin di scan atau di share linknya setelah dapat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita bahas sedikit terlebih dahulu dari perspektif umum pemasaran, ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada soft selling, ada hard selling. Nah, kira-kira di sini ada namanya pull marketing dan push marketing. Pull dan push dalam bahasa Inggris, Indonesianya adalah pull itu tarik, push dorong. Nah, berarti kalau pull marketing, kita harus menarik konsumen merujuk ke diri kita atau ke produk yang kita tawarkan. Nah, langsung saya next. Nah, seperti ini. Ada direct marketing, ada sales promotion, ya. Jadi intinya gimana caranya produk kita supaya segera laku. Nah, bedanya dengan pull marketing, ya, kita menggunakan beberapa media. Salah satu contohnya ada content marketing yang nanti akan kalian produksi di lab ini, ya. Nanti juga ada beberapa kriteria dari soal project yang harus kalian kerjakan. Lalu di sini ada SEO atau search engine optimization, ya, dan juga ada social media marketing. Oke, jadi kita belajar dulu tentang konten marketing dan sosial media marketing. Oke, nanti di sini ada project yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi lembar kerjanya berupa digital, silakan di-scan, mungkin nanti bisa di-share, ya. Nanti untuk kelompoknya Bapak bagi secara heterogen supaya rata. Sekarang kalau dari scan saya bagi kelompoknya, mungkin nanti yang saya panggil bisa berdiri lalu menuju ke deretan bangku di sini. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, kelompok 1, Vanessa Yuna. Oh, sudah di sini. Oke. Eka Sari sudah di sini. Lalu Muhammad Devin. Nah, oke, berdiri di sini. Nanti pindah sini. Terakhir Zulfi. Oh, sudah di sini. Berarti nah ini yang pindah. Diri dulu sebentar. Nah,
Kelompok 2 Bagas Malvin. Nah, dari situ. Bentuknya dari Google Form, yaitu project based learning, praktik membuat konten marketing. Nah, apakah sama? Sudah ya. Oke, nanti kalian silakan baca dulu sesuai dengan kriteria ya. Yang mana yang pertama adalah kalian bikin 2 konten. Yang pertama mengungkapkan masalah audiens ya. Jadi kalau misalkan produk kalian makanan, masalahnya misalkan lapar, selera makan, atau mungkin bahkan mager mau keluar beli makan. Ya, kalau itu solusinya Gojek. Nah, ya. Lalu kedua, alternatif solusi masalah ya yang bisa menarik calon konsumen kita atau menarik audiens. Ya. Lalu jangan lupa kalian membuat copywriting. Copywriting itu dalam dunia bisnis atau tata niaga atau mungkin dunia penjualan ya, karena ini terlibat keuangan, diusahakan captionnya tidak boleh copy paste, nggak boleh ya, usahakan diketik sendiri ya, disusun sendiri, nanti silakan dicek originalitasnya dengan Turnitin ya. Lalu setelah itu tinggal diposting, lalu tinggal kalian kumpulkan di bawah. Silakan nanti soalnya di scroll. Kita nonton video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mesyur. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat konten marketing dengan teknik soft selling yang melibatkan 2 jenis konten, yaitu product knowledge dan infografik menggunakan aplikasi. Ya kalau bisa gitu, ngajarin harus bisa kasih tutorial ya. Baik, yang pertama kita buka aplikasi Canva dengan menggunakan browser. Jika sudah login, klik create design, lalu kita pilih yang Instagram post atau square dengan resolusi atau rasionya 1080 x 1080 pixel. Dalam membuat konten marketing, nah untuk desain atau template kita bebas. Misalkan di sini saya ingin menggunakan template kehijauan atau tanaman-tanaman. Nah, misalkan hijau. Nah, mungkin ini aja. Suatu permasalahan terjadi di konsumen untuk produk diet atau produk mungkin menguruskan badan ya, kita cari icon-icon atau mungkin gambar atau mungkin foto yang bisa memperkuat argumentasi. Ini logo Canva saya hapus dulu. Nah, barangkali kita bisa cari di elemen ini, misalkan bisa cari fat. Nah, hanya untuk contoh saja. Nah, di sini ada orang gemuk. Nah, mungkin bisa kita ungkap permasalahan dia, yaitu tentang kelebihan lemak atau kalori. Nah, ini ada sedikit tambahan yang fat. Nah, mungkin juga bisa kita pakai. Nah, mungkin misalkan diletakkan di sini. Nah, tinggal kita tambahkan tipograf atau teks di dalam konten ini. Contohnya kita pakai yang biasa saja supaya kalau konten marketing ini ya teksnya jangan sampai yang terlalu aneh-aneh, supaya mudah terbaca oleh audiens atau mudah terbaca oleh calon konsumen. Nah, mungkin yang ini Jamie and Katie, kita pakai coba teksnya. Nah. Ini menjadi konten kita yang pertama, artinya konten ini menunjukkan kepada konsumen bahwa lemak atau kelebihan lemak itu menjadi masalah utama. Sehingga nanti konten kita yang kedua itu menjadi solusi pemecah masalah calon konsumen kita. Karena produk yang kita jual adalah produk suplemen makanan atau minuman diet atau pelangsing. Nah, untuk jenis konten itu ada 2 yang bisa kita gunakan, karena ini
soft selling, kita bisa gunakan dua saja. Kebetulan di sini saya contohkan saja. Misalkan di konten kedua kita sematkan konten ini. Nah, ini kebetulan konten yang sudah selesai dibuat, jadi supaya agak cepat. Nah, konten yang kedua ini adalah kontennya berupa atau jenisnya product knowledge. Ya, kenapa product knowledge? Karena dalam konten product knowledge itu menampilkan fitur atau spesifikasi produk yang kita tawarkan. Contoh dengan ikon-ikon di sebelah kiri, sini saya tunjukkan. Nah, di sini dengan ikon daun atau leaf, yang mana ini menunjukkan bahwa produk ini adalah produk makanan yang sehat dan juga mengandung serat. Lalu ada simbol tameng dan plus ini seperti palang merah, seperti palang, ya palang aja sih. Nah, ya ini menunjukkan bahwa produk ini mengandung antioksidan. Lalu ini juga ada menunjukkan buah blackcurrant yang mana produk ini memiliki rasa atau mungkin essence yaitu blackcurrant dari rasa buah seperti itu. Sehingga saat dikonsumsi rasanya enak. Nah, boleh menggunakan teks, boleh juga menggunakan tipograf saja, atau mungkin bahkan menggunakan icon saja. Tapi usahakan kalau jika menggunakan icon, usahakan icon-icon itu yang paling mudah dicerna atau dipahami oleh calon konsumen kita. Nah, ini adalah product knowledge, ya. Jadi konten pertama tadi adalah penunjukan permasalahan, dan yang kedua adalah solusi dari pemecahan masalah. Ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa membuat konten marketing ya dengan kreativitas yang lebih baik daripada yang saya tunjukkan, dan semoga penjualan Anda laris. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik, kurang lebih jadi seperti itu. Jadi petugas desainer 1 membuat konten permasalahan yang terjadi di calon konsumen. Konten 2 membuat solusi permasalahan. Tuh, turun-turun wis umum nih. Oke ya, paham ya? Oke, silakan kalau gitu bisa mulai dikerjakan. Tadi kan sudah di-scan toh? Nah, udah, yuk silakan dikerjakan. Produknya disepakati dulu ya. Mau membuat produk apa yang dipakai di konten ya. Boleh pakai template ya, biar tidak kesulitan untuk memilih background ya. Nah, ini yang bertugas buat copywriting ya. Insya Allah kalau diketik sendiri, kalimatnya dirangkai sendiri, insya Allah bisa originalitasnya bisa terbukti atau 100% unik. Produknya burger. Burger apa ini? Kira-kira. Oh, Burger King. Ya. Pernah nyoba Burger King? Nah, ya betul. Tambahannya kayak gitu.
Nah, itu ada simbol air, artinya jaket itu anti air, kan gitu ya. Nah, itu bagus, simple, padat, jelas. Nah, ya. Oke, sudah diupload semua ya? Ya, oke, siap. Nanti Bapak cek dulu. Nah, dari ini kan kita bisa lihat, oh ini sudah saya buka. Baik, ini sudah selesai semua, sudah terkumpul. Nah, sebelum presentasi, supaya refresh kembali, kita melakukan ice breaking sebentar. Ya, tapi nggak usah kemana-mana, cukup di situ. Silakan semuanya berdiri. Ya. Baik ya, ini dinamakan tracing. Jadi kalau instruksi Bapak mengatakan kepalaku, nah kalian jawabnya dengan tracing, 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 tracing 4 kali ya. Oke, kita coba ya. Baik, siap-siap ya. Kepalaku, ku sedang riang gembira. Di tanganku, ku sedang riang gembira. Di pundakku, ku sedang riang gembira. Hati-hati semuanya, ku sedang riang gembira. Nah, oke, terima kasih. Applause buat kalian. Ya, bingung ya konsentrasi untuk menggerakkan kepala, pundak, dan tangan. Nanti kalau di lapangan bisa ditambahkan kaki. Nah, seperti itu. Oke ya, sudah refresh semua ya? Siap presentasi ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain konten marketing yang kami buat. Pada konten pertama, kami menampilkan konten yang isi pesannya menyampaikan bahwa banyak sekali perempuan muda yang saat ini masih kurang percaya diri. Oleh karena itu, pada konten kedua sebagai solusinya, kami membuat konten marketing dari Gamis Yasna yang modelnya trendy dengan jenis konten produk knowledge agar calon konsumen bisa melihat fitur produk yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami persilakan apabila ada tanggapan atau saran. Saya mau bertanya, tulisan spesifikasinya menurut saya terlalu kecil, jadi sulit terbaca jika audiens membaca menggunakan layar HP. Saran saya bisa menggunakan teks yang lebih besar namun singkat dan jelas. Untuk warna teks juga diusahakan yang kontras dengan backgroundnya. Sekian ya. Ya, kami terima sarannya. Karena tadi kami mengerjakan menggunakan laptop dan menurut kami sudah cukup besar, nanti akan kami perbaiki. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dong buat kelompok 1. Nah, tadi pendapatnya bagus ya untuk apa namanya teks ini atau tipografi ini terlalu kecil ya. Mungkin kalau dilihat dari laptop sudah cukup besar, tapi kalau konsumen kita lihatnya pakai HP kan jadi kecil sekali. Nah, itu saran yang bagus sekali. Lalu mungkin warnanya juga bisa lebih kontras, mungkin pakai warna yang lebih gelap. Gitu Mas ya? Oh ya betul, itu masukan yang bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 langsung atau urut aja ya? 1, 2, 3 ya. Oke, nah kita cek keaslian dari apa namanya? Gak apa-apa sambil maju Mas. Oh salah ini, bukan. Ini ya tadi. Kelompok berapa tadi? 1 ya. Nah ini. Nah ini 100% ya. High girl lah sama ya dengan tadi ya. Oke 100%. Berarti bikin sendiri. Oke sekarang kelompok 2. Silakan beri aplaus buat kelompok 3. Nah. Oke ya. Berarti dari konten yang sudah kalian buat, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kalian pelajari hari ini kira-kira pelajari barusan ini loh kira-kira suatu konten marketing itu suatu kegiatan pemasaran itu gimana dekat dengan teknologi digital nggak kira-kira ya sekarang sudah hampir semuanya menggunakan teknologi digital. Oke ya Bapak kembali lagi ke PowerPoint kalau project sudah selesai. Nah ini PowerPoint-nya tadi sampai di sini. Bapak tampilkan kembali tadi sudah. Nah, sekarang berikutnya adalah tes sumatif untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini dan pertemuan
sebelumnya. Karena di bab 2 ini atau modul 2 ini ada 2 pertemuan ya. Jadi silahkan kalian scan, lalu di situ ada soal sebanyak 10 butir yang berupa pilihan ganda atau objektif. Bisa kalian kerjakan ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan takut nilainya jelek. Ya, harusnya lebih takut jadi maaf ya, jadi orang bodoh. Yang pojok sudah? Baik, kalau sudah selesai, nanti bisa dilihat langsung skornya sendiri. Baik, materi dan pembelajaran di modul 2 atau bab 2 sudah cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang profil pekerjaan atau profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran. Kita akan ketemu lagi di hari Senin. Lalu ini ada sedikit motivasi dari saya karena terkait desain ya, terkait pemasaran itu kompleks, marketing itu kompleks. Jadi kita motivasinya adalah teruslah belajar, seakan-akan kita hidup selamanya, seperti itu. Oke ya, lalu ini terakhir saya minta tolong untuk mengisi lembar refleksi yang ada di depan ini, silakan di-scan dengan HP kalian, silakan ungkapkan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan, nggak banyak-banyak, hanya 5 pertanyaan, bukan soal ya, pertanyaan saja. Silakan diungkapkan pendapatnya, tapi jangan curhat ya di sana ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita semua. Maka kita perlu kiranya untuk melakukan doa ya untuk menutup pertemuan saat ini. Oke, silakan Mas Bintang bisa dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup sekalian ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.